Artinya ancaman bagi orang yang meninggalkan nikah ma'al kudroh, tetapi dia mampu. Gitu lah. Ada yang belum nikah ini? Ada enggak? Udah pakai kumisan putih? Ini udah dewasa, artinya udah dewasa, punya kemampuan baik segi materi dan sebagainya gitu ya. Belum nikah kayak gitu. Nikah kan ibadah paling enak, penak gitu lah. Karena justru dengan nikah umat Nabi itu fadilahnya, pahalanya berjadi lipat ganda, bahkan ribuan. Saking hebatnya pahala nikah, semua ibadah masalah urusan agama 50% selesai. Ya 50% lagi apa? Sampai masih sholat selama hidup loh, nggak bisa ditinggalin. Nggak ada kortingan sholat, nggak ada cuti-cutian kecuali sesuai dengan syariat agama karena udzur. Itu pun tidak ada, nggak seperti puasa, cuman hanya ditunda saja. Kalau puasa, kalau orang yang udah sepuh boleh nggak puasa, ngangkat pantat mau berdiri udah susah, keliengan udah saking sepuhnya, boro-boro suruh puasa kan nggak kuat. Boleh nggak puasa, sehun kabirun, saking tuanya, tetapi bayar fidyah. Tapi nggak ada keterangan orang sehun kabirun sholatnya di dispensasi nggak sholat, nggak ada. Selagi dia masih hidup, masih bernapas, maka tetap wajib sholat. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, semampunya. Udah, kedep matanya, kedep nggak apa-apa sebagai isyarat sholat. Udah nggak bisa kedep, sholatin udah. Itu berarti kan udah nggak bisa kemadep, berarti apa itu? Udah mati kan? Kalau itu makanya satu saja sampai lakukan pahalanya berlipat ganda. Istri juga yang tadi dia sendirian amal 1:1. Tapi ketika sudah nikah jadi status dia jadi istri, nyuci baju 1 ada ribuan pahalanya, 1000 kebaikan, 1000 rahmah. Seluruh makhluk yang ada di dunia memintakan ampun. Jadi bapak-bapak sampean beli martabak 1 bungkus dibawa pulang ke rumah, dosanya terhapus 70 tahun kan? Masih banyak ketipuan gitu. Beda dengan kalau lagi lajang sendirian waktu-waktu tertentu gitu ya. Misalnya sholat sunnah dan sholat berjamaah isya. Setelah sholat berjamaah isya, kemudian sholat sunnah 4 rakaat dengan 2 kali salam. Sebelum sampai pergi kemana-mana masih di situ, maka dihitungnya seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Berarti itu Pak, 83 tahun sekali sholat 4 rakaat itu. Ada di kitab ini udah kelewat kan? Itu. Lah kalau 2 kali sholat, 3 kali sholat, 10 kali sholat, itu lewat tuh banyak itu. Cuman nggak sempet Ustaz. Nggak sebenarnya kenapa? Nggak jamaah ya jamaah. Udah jamaah Ustaz, tapi baru tahu. Oh iya, dulu tempe belum jadi tahu ya. Makanya itu masya Allah ada waktu-waktu tertentu luar biasa. Ya benar. Ya Allah. Termasuk sampai punya anak perempuan 2 kata Rasul. Ada yang mengatakan hadisnya 3 anak perempuan 3 sampai rawat dengan baik-baik. Setiap hari 24 jam dihitung 12 tahun ibadah. Luar biasa kan? Bapak-bapak, kenapa anak cewek Ustazku bukan cowok? Karena anak cewek itu biasanya lebih angel, lebih bahaya, lebih ngeri. Ketika pulang tahu-tahu mendelung itu perut, nggak ada bekasnya kan? Apa? Kalau cowok nggak ada bekasnya, kalau cewek ada bekasnya mendelung. Ayo, udah siapa ini? Siapa yang berbuat? Bukan cewek. Makanya lebih perhatian kalau anak cewek kan. Belum pulang cari. Anak cowok berangkat kemana-kemana, kayaknya kan lebih bebas ya, lebih tenang kita coba yang tua. Makanya cewek-cewek begitu. Kan ngeri. Coba kalau cendol gula kelapa, perutnya kecendol, bapaknya siapa? Bingung orang tua kan. Bapaknya siapa itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagi yang meninggalkan nikah padahal punya kemampuan, apa ini ancamannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana musiran, bagi siapa yang punya kelonggaran, punya biaya, li ayyan kiha, supaya nikah, sumalam yankih, kok kemudian tidak nikah, falaisa minni, maka bukan golonganku, kata Nabi. Bagi siapa yang sudah punya kelonggaran, punya mampu biaya, punya segala macam mental dan sebagainya sudah ada, kok dia nggak mau nikah, falaisa minni, maka bukan umatku, kata Nabi. Oh, makanya saya waktu ngaji baca kitab ini, saya punya duit 10 juta, semangat kepengen nikah tuh. Izin sama Pak Kiai, bener saya mau nikah Pak Kiai. Nikah sama siapa, Mbak? Belum tahu Pak Kiai. Emang saya dulu gak pacaran, serius, di pondok gitu. Belum tahu, cuman izin aja. Sebab dari awal mati-mati Pak Imad, pokoknya di sini kamu jangan pergi kemana-mana, kecuali ke pondok itu adalah pindah pondok. Kalau enggak kawin kayak gitu. Udah keluar dari sini. Tapi jangan keluar dari sini dengan kamu tadi macam. Boleh keluar dari sini nikah. Yang kedua adalah apa tadi? Pindah pesantren. Kan banyak orang yang dari pondok, dari pesantren udah pindahnya kontrakan. Kan enak di kontrakan. Teman-teman gerbek pada konser, ikut nonton konser. Kalau di pondok kan nggak boleh. Ngerokok aja jauh sama 1 kilo, ngerokoknya nggak boleh di pesantren. Gitu. Ngerokoknya di mana? Di warteg. Gitu. Orang pekerja semua itu di sekarang, gitu ya. Saya belum pernah. Itu 98 saya dapat pekerjaan pindah ke sini. Tahu-tahu ada orang nunjukin pesantren. Sebelum itu saya di masjid namanya Bang Dion, itu dulu geng Cikarang. Itulah Dion itu yang ditundukin, bukan Dion ini ya. Ditundukin sama Pak. Iya, waktu itu. Makanya Pak itu menjadi apa namanya, menguasai Cikarang sampai Cidarusa. Makanya Bapak Haji Ali dulu, oh iya saya percaya kalau kamu muridnya Ustadz Qurtubi, beliau bisa apa aja. Oh alhamdulillah, langsung ACC. Udah besok sampai haji. Nah, alhamdulillah langsung haji. Urus bisa 2 bulan berangkat haji. Ini ternyata begitu ditunjukin travel, teman saya yang punya travel, teman pesantren di Jawa, luar biasa, masya Allah. Oh ternyata wasiat Pak Kiai, jangan keluar pondok kecuali 2. Insya Allah nanti kamu akan mengalami sesuatu yang bagus. Bahkan amalin ini setelah ziarah kubur, kan kalau pagi Jumat ziarah kubur, Allahumma yasirna umuruna, itu udah pernah itu kan? Gitu. Insya Allah Mbak, siapa tahu nanti kamu bisa haji nggak biaya. Kayak Pak Kiai, dulu Pak Kiai dia menunjuk beliau sendiri gitu ya. Dulu hajinya saya nggak biaya, dihajiin sama Rahmat Gobel itu. Karena beliau memang taklim di PT Gobel itu di situ ya, khotib juga di sana. Beliau diajak haji, suruh nemenin keluarganya sekeluarga haji itu. Alhamdulillah haji plus ya. Oh ternyata baru saja melalui pintunya Pak Haji Dio dan sebagai ketemunya Pak Haji Ali, luar biasa. Ternyata Pak Haji Ali itu memang anak muridnya Pak Kiai Qurtubi, termasuk Haji Amin, itu sahabat karibnya Kiai Qurtubi. Oh maka ketemu anak. Oke, itulah bagi siapa yang sudah mampu nikah, kok nggak mau nikah, maka jangan harap kamu sebagai umatku, kata Rasul. Itulah. Itu udah sholawat banyak, ya Allah, udah tawasul banyak kepada Nabi, ternyata nggak diakui umat Nabi. Padahal kullu ummati, setiap umatku dukhulul jannah katanya. Nanti semua umatku akan masuk surga, gitu. Jadi di dalam hadis yang disahih oleh Imam Al-Bani itu, jadi umat dulu ada sebagian masuk neraka, ada sebagian masuk surga. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW kulluhum, semua masuk surga, ila aba, kecuali yang nggak mau. Sampai nggak mau masuk surga. Siapa yang nggak mau, ya inilah yang kata Nabi, nggak mau nikah. Ya, wow saya mau duit banyak, ngapain nikah? Mampir tinggal mampir, pergi tadi malam 100.000 dapat, kali gitu ya. Yang ada di gedongan paling cuma 500.000 dapat. BO booking
Ada cewek BO gitu ya. Bookingan order kan gitu. Datang aja paling cuma 700.000. Kok tahu Ustaz? Tawan aja. Saya kan lihat di YouTube. Tahu lihat gitu, cewek BO apa maksudnya? Oh ternyata booking order bisa datang dengan harga sekian. Ternyata dia lagi ngeprank, artinya begitu sudah datang dan sudah ditanya-tanya kenapa kamu kok jadi begini dan sebagainya. Katanya karena mungkin terpepet ekonomi, karena ditolak sama suami sendirian, punya anak dua, terpepet dan sebagainya. Oh ternyata harus dikasih duit itu, nggak dikerjain enggak, sampai udah ngeres aja ntar mah. Itu ada kan begitu kan, banyak acara begitu. Itu yang saya lihat, oh gitu, sekali masih 20 juta, biar artinya bikin warung, bikin apalah, dagang apa. Nggak tahunya ketemu lagi masih aja mangkal. Duit Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini hadisnya panjang ya, hadisnya panjang banget ini.